وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Iman itu akan membuat seseorang berubah dari orang yang buruk menjadi orang yang baik. Iman akan memandu orang dari pelit menjadi dermawan, penakut jadi pemberani, orang yang malas jadi rajin. Iman itu kalau sudah tertanam dalam hati seseorang, iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat semuanya mudah. Kalau ada nikmat dia bersyukur, kalau ada cobaan dia bersabar. Dan kita akan temukan selalu orang yang beriman itu produktif dan selalu kreatif. Karena keimanan memotivasi orang untuk meraih selalu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat lagi ada kesempatan berbuat kreativitas, kebaikan-kebaikan, kita yakin ini peluang emas untuk meraih pahala. Misalnya di bulan Ramadan ini, di saat kita bisa memotivasi orang lain untuk hadir majelis ilmu seperti ini misalnya, atau untuk bersedekah, untuk berpuasa, untuk sholat malam, tarawih misalnya, atau membaca Al-Quran atau yang lainnya, kita yakin kalau orang lain mengamalkannya dengan keimanan kita, kita akan panen juga pahala dia. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang membuka puasakan, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi dengan keimanan kita yakin itu. Demikian pula kita coba menjauhi orang-orang yang atau mengajak orang pada kesalahan. Bahkan kita berusaha menghindari. Karena kita yakin kalau kita menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, kita pun panen dosanya. Karena dalam lanjutan hadis Nabi SAW yang tadi, dan siapa yang menjadi petunjuk terhadap perbuatan keburukan, maka dia akan panen dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi kalau ada orang penyebab orang lain ikut sholat, puasa dan seterusnya, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya. Misalnya bapak-bapak dan ibu sekalian mengajak teman-temannya ya untuk sama-sama sholat tarawih di masjid ini yuk misalnya. Atau ada program buka puasa, sedekah kita mengumpulkan nih sama-sama ramai-ramai kita keroyokin misalnya. Kemudian orang-orang pada ikut, kita akan panen pahalanya. Sebaliknya kalau kita menjadi penyebab orang untuk berbuat dosa, mengajak mereka ke diskotik, ke bar, melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan panen dosa-dosa mereka. Jadi memang dengan keimanan kita terdongkrak untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan coba meraih yang terbaik, ya. Dan juga dengan keimanan kita bisa sangat mudah melalui permasalahan-permasalahan hidup. Karena kita yakin kalau itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Kita tinggal introspeksi diri. Setiap kali ada masalah bagi orang-orang beriman yang tertanam iman dalam hatinya, maka dia tidak akan langsung menyalahkan siapa yang menjadi penyebab dia terjerumus dalam kesalahan tersebut. Tapi dia akan introspeksi diri ya, dengan keimanannya bagaimana hubungan dia sama Sang Pencipta Allah. Kalau orang memahami ini, maka setiap kali dia ada masalah, dia akan wudu, dia akan sholat 2 rakaat, niatkan sholat taubat, dia tuangkan semua dalam sujudnya permasalahan dia, maka dengan penuh keyakinan Allah ya akan memaafkan kesalahan dia kalau ini penyebabnya adalah kesalahan dia, dan Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Bahkan bisa Allah balik orang-orang yang tadinya menyerang dia, justru terbalik akan membela dia. Jadi Allah punya cara. Keimanan, hanya keimanan yang bisa mendorong orang melakukan seperti itu. Seberat apapun musibah yang sedang datang, maka akan mudah dilalui oleh seorang yang beriman. Karena iman itu betul-betul merupakan ya, sebuah penggerak ya, dalam hati seseorang yang telah menanamkan dalam hatinya keimanan tersebut untuk selalu berbuat kebaikan dan sabar dalam menghadapi permasalahan. Serta sabar ini dalam pemahaman keimanan bukan berarti duduk manis dan mengelus dada. Tapi bagaimana dia menerima itu sebagai keputusan Allah, kemudian dia langsung mencari jalan keluar ya, sesuai dengan apa yang Allah pandu dia. Keimanan akan membuat orang yang tadinya cemberut bisa tersenyum. Orang yang tadinya emosional ya bisa jadi pemaaf.
Keimanan mengubah semuanya. Ya, bagaimana orang yang tadinya, kalau kita dengar atau baca kisah-kisah orang-orang salafus saleh dulu, yang taubat dari dosa-dosa mereka, tadinya mereka jahatnya luar biasa, kemudian mereka jadi baik. Dan itu sudah umum menjadi standarisasi. Setiap kali orang taubat dan tertanam iman dalam hatinya, maka yang ditemukan ada kelembutan, ada keinginan melakukan kebaikan-kebaikan, ada keinginan untuk menjauhi kesalahan-kesalahan. Dan momentum Ramadan yang sekarang Bapak Ibu ada ini, betul-betul momentum pemupukan iman. Bagaimana iman itu dipupuk dengan sebaik mungkin dalam hati kita, sehingga dia menjadi sangat tebal dan tinggi. Ya. Dan ini menjadi bekal 11 bulan ke depan sampai Ramadan yang akan datang insya Allah. Itu tujuan daripada Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan ini teman-teman datang, semua orang di seluruh pelosok muka bumi ini, ya, dimanapun ada muslim, sampai ke desa terkecil pun, kampung terkecil pun, kita akan temukan standarisasi ibadah yang mereka akan lakukan. Mereka puasa di siang hari dengan ibadah-ibadahnya, membaca Quran, zikir, berdoa, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, karena bisa membatalkan puasa mereka. Di malam hari mereka beribadah. Jadi kalau orang tidak jadi baik di bulan Ramadan, tidak bertambah imannya, maka kapan dia akan jadi baik? Jadi memang tema ini sangat tepat untuk kita bahas pada kesempatan ini, karena memang membahas sesuatu yang merupakan pondasi dasar bagaimana seorang muslim melalui kehidupan dia, yaitu masalah keimanan. Dan ini adalah amal yang paling afdal dalam kehidupan seorang muslim. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam buku beliau ini supaya kita lebih jelas rujukannya. Beliau mengatakan di halaman 2 bukunya, bukan rahasia lagi bahwa keimanan memiliki kedudukan dan tempat yang tinggi. Karena ia adalah sesuatu yang paling penting dari hal-hal yang penting dan sesuatu yang paling wajib dari hal-hal yang wajib secara mutlak. Ya. Bahkan ia merupakan sesuatu yang paling agung dan paling luhur. Segala kebaikan di dunia dan di akhirat tergantung pada adanya keimanan serta kebenaran dan kemurnian iman itu sendiri. Iman memiliki faedah atau manfaat yang banyak, laksana hujan yang deras. Iman juga memiliki buah yang ranum, lagi kekal, hasil yang lezat, dan kebaikan yang terus-menerus. Jadi dari paragraf pertama ini, bagaimana Syekh Abdul Razak memberikan gambaran kepada kita semua teman-teman sekalian, kalau keimanan itu sangat mahal. Dan memang dia paling luhur yang harus setiap muslim menjaganya. Tidak akan pernah merasakan kenikmatan iman itu kecuali memang orang yang berusaha untuk mengejarnya. Dan dia terus memupuk iman itu. Karena iman itu akan terus bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kapan Anda bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan iman? Kalau Anda sudah menikmati ibadah yang sedang Anda lakukan karena keimanan Anda. Saya kasih contoh misalnya. Kalau di acara kita ini ada yang mengikuti muslimah misalnya. Dia sudah menutup auratnya pakai jilbab misalnya. Dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keimanannya. Kalau dia terus menjaga itu. Dia jadikan sebagai pola hidup dia karena keimanannya. Maka akan muncul kenikmatan menutup aurat itu. Buktinya. Di saat misalnya dia lagi duduk di rumahnya. Tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahram dia. Nyelonong masuk. Terlihatlah dia tidak pakai jilbab. Kita akan temukan orang yang dalam hatinya ada keimanan ini. Dia akan segera lari. Menutup dirinya. Ketakutan kenapa dia bisa terlihat. Itu karena ada keimanan dalam hati. Dan dia selalu berpikir pada orang yang tidak tutup aurat. Kenapa dia tidak tutup aurat ya? Sayang benar. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kenikmatan iman di dalam tutup aurat itu. Jadi lawannya buka aurat akan hilang dari dia. Mirip juga dengan orang komitmen misalnya. Sholat 5 waktu. On time. Dia kerjakan. Pada saat dia sudah nikmati, dia kejar keutamaan-keutamaan sholat itu. Seperti juga sekarang bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan puasa Anda baca. Ya, karena memang untuk mendongkrak kita mau mengerjakan satu ibadah, kita dianjurkan untuk mempelajari janji-janji Allah di situ. Keutamaannya, bahasa ceramahnya, fadilahnya. Maka kita mengejar keutamaan-keutamaan tersebut. Dengan kita terdorong untuk menjaga komitmen sholat 5 waktu misalnya. Kita kejar keutamaannya. Kita sudah nikmatin ada kenikmatan iman di situ. Maka rasanya kalau azan lalu luput dari kita sholat itu ada beban rasanya. Mungkin teman-teman pernah rasakan ya.
Nah, kita ada, aduh sayangnya ya saya kehilangan 1 rakaat. Saya kehilangan tadi sholat berjamaah. Dia merasakan itu. Seperti Ramadan ini, orang kalau kerjakan karena keimanan, maka dia merasa rugi kalau sampai ada utang puasanya gitu. Bahkan terjadi pada muslimah, ya mungkin dia punya udzur syar'i. Seperti kasus misalnya dia ada haid, ada nifas, ya. Ada haid misalnya setiap bulan. Merasa rugi, aduh tidak sempat puasa. Tapi apa boleh buat haid, ya kan? Dia merasa tersentuh secara keimanan, rasanya rugi kalau tidak sempat melakukannya. Tidak sempat baca Al-Quran, tidak sempat berzikir, akan terasa ada kenikmatannya sendiri. Maka iman itu akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Dan kapan teman-teman sekalian membuka pintu kemaksiatan, sisi lainnya, maka akan mengurangi iman itu. Nanti akan kita dengarkan statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini yang akan disinggung oleh beliau tentunya. Selanjutnya beliau mengatakan, karena itulah banyak orang yang menyingsingkan lengan bajunya, berlumba-lumba untuk memberikan perhatian pada keimanan, baik dalam rangka merealisasikan maupun untuk menyempurnakannya. Sebab seorang muslim yang diberikan taufik sudah semestinya perhatian terhadap keimanan lebih besar daripada perhatiannya terhadap segala sesuatunya. Ya. Iman itu lebih teman-teman butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, ya. Tempat tidur pada saat capek. Kenapa? Karena keimanan akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Dia akan menjadi semacam bodyguard buat kita yang selalu mengawasi kita dan juga memberikan kita panduan-panduan. Ini nggak boleh, itu boleh. Iman kalau ada akan mengontrol seperti itu. Sehingga kita selalu berada di rel yang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta anjurkan kita untuk berada di atas rel tersebut. Kata beliau selanjutnya, mengingat bahwa para kaum salaf, dalam kurung para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi SAW, tabi'in yang hidup bersama para sahabat setelah Nabi SAW meninggal, tabi'in yang hidup bersama dengan para tabi'in setelah para sahabat meninggal. Para pemimpin mereka, orang-orang pilihan dari mereka dan orang-orang yang ada di garda depan dari kalangan mereka telah mendapatkan kejayaan justru dengan keimanan tersebut. Maka perhatian mereka terhadap keimanan sangatlah besar dan juga menonjol. Maka mereka, semoga Allah SWT ridhohi mereka semua, saling menguatkan keimanan, saling mengawasi amal-amal, dan saling berwasiat di antara mereka. Nah, sekarang kita coba dengarkan beberapa riwayat-riwayat yang sangat banyak dinukil dari mereka. Misal contoh kita mulai dari kalangan para sahabat. Beliau mengangkat pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang sahabatnya, begitu ketemu, beliau langsung mengatakan, halumma nazdadu imana. Jadi begitu pertama duduk ngobrol, bukan gosipin orang, bukan bicara hal yang kosong, tapi Umar selalu mengatakan, ayo mari kita menambah keimanan kita. Yang kita bahas adalah sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Ayat Al-Quran kah, hadis Nabi SAW kah, kisah orang soleh yang hidupnya husnul khatimah atau suka beramal sekali selama hidupnya, kisah orang-orang yang jauh dari agama dan bagaimana dia su'ul khatimah pada saat meninggal matinya buruk misalnya. Supaya kita menambah keimanan kita. Ingat teman-teman, satu kali kita berada di majlis orang-orang yang saleh, ya, misalnya sejam, ya, setengah jam duduk, bisa saja satu kisah dari mereka atau sebuah penjelasan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW mengubah hidup kita menjadi orang yang patuh kepada Allah seumur hidup kita. Dan sebaliknya, bisa juga kita duduk dalam satu majlis yang buruk, bicaranya selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa na'udzubillah, ya, setengah jam saja sudah cukup untuk mengubah hidup kita jadi buruk sampai kita meninggal, bahkan bisa su'ul khatimah. Berapa banyak orang-orang sadar karena duduk di majlis orang-orang saleh, mendengarkan kisah para salafus salih, mendengarkan kisah para taubatnya orang-orang dulu, kemudian bagaimana mereka semangatnya ibadah, mereka nuntut ilmu, mereka bersedekah, mereka sholat malam, mereka berjihad, dipelajari sehingga membuat kita, oh iya ya, kenapa saya tidak seperti mereka? Begitu, ya. Sebagaimana sebaliknya kalau Anda duduk dengan orang yang bicara tentang masalah perzinahannya, tentang penipuannya segala macam, bisa mempengaruhi hidup Anda dan bisa membuat Anda terjerumus dalam dosa yang sama. Oleh karena itu harus hati-hati. Nabi SAW sudah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, ya ini penjelasan tidak dalam buku ini tentunya, saya tambahkan, kata Nabi SAW, ya, al-maru ala dini khalili.
seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya, lingkungannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka seseorang yang terkadang harus jeli melihat siapa yang dia jadikan sebagai sahabat dan lingkungannya. Kapan Anda salah duduk dengan orang, bukan orang-orang beriman, maka akan merusak iman Anda. Anda duduk dengan orang beriman, maka akan bertambah iman Anda. Tinggal Anda pilih dan tentukan sendiri. Dalam redaksi lain, kata Umar, ta'alu nazdadu imana. Kemarilah, mari kita tambah keimanan kita. Nah, ini menandakan iman itu bisa bertambah. Ya. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan, banyak sekali statement di sini. Yang kedua perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan pada saat bertemu dengan beberapa teman-temannya, ijlisu bina nazdadu imana. Duduklah bersama kami untuk menambah keimanan. Beliau pun sering membaca dalam doanya, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikha. Ya Allah, tambahkanlah selalu keimanan kepadaku, keyakinan dan juga kefahaman terhadap agama. Jadi mereka minta itu, minta supaya iman mereka bertambah. Bagaimana yang ketiga, Mu'adz bin Jabal yang berkata, sering kalau duduk sama teman-temannya, bahkan sama keluarganya, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Duduklah bersama-sama sekarang, sejenak kita menambah keimanan kita. Ya, apakah mereka membahas ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah-kisah orang soleh, itu aja. Berputar di situ mereka. Habis itu mereka bubar lagi kepada aktivitas masing-masing. Tapi mereka sudah punya bekal keimanan. Sehingga terkontrol lah ya, sikap dan perbuatan mereka dalam keseharian. Kalau Anda duduk dalam majelis ilmu seperti ini, kalau Anda ikhlaskan niat, pasti akan beda terasa keimanannya dengan sebelum Anda duduk. Anda bisa bayangkan kalau Anda duduk mendengarkan ilmu seperti ini, setiap hari beberapa kali. Maka akan terus keimanan itu bertambah. Gitu kan? Dan itu akan menjadi pengontrol buat kita, bodyguard buat kita. Selalu kita dipandu oleh keimanan tersebut berada di jalan yang benar. Karena memang agama selalu mengajarkan kita kebaikan. Agama menyuruh kita apa? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bersedekah, jenguk orang sakit, bakti sama berbuat baik dengan tetangga, membantu orang susah, semuanya baik-baik. Dan agama melarang kita perbuatan buruk. Agama melarang kita bohong, menipu, memukul, mencuri, menggibah, memfitnah, semua buruk-buruk agama larang. Jadi sebenarnya kalau memang Anda berada di majelis orang-orang yang mengajak Anda kepada agama, termasuk majelis ilmu tentunya, maka akan membuat Anda bertambah keimanan. Dan selalu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena memang perintah agama semuanya baik. Dan Anda akan jauh dari hal-hal yang buruk. Ya karena agama memandu Anda. Dan subhanallah, wahyu itu, qala Allah, Allah berfirman, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, itu berbicara dengan hati kita. Setiap kali Anda dengarkan firman Allah dan sabda Nabi SAW, maka akan menyentuh hati kita. Dan kalau hati sudah tersentuh, dia mahkota tubuh kita. Dia akan menginstruksikan kepada seluruh tubuh kita untuk mengikuti apa yang sudah menyentuhnya. Yang keempat perkataan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Beliau pernah menarik tangan beberapa orang dari kalangan sahabat. Ya. Kemudian beliau berkata, Ta'alau nu'minu sa'ah. Ta'alau falnadhkurillaha wa nazdadu imanan bita'ati. La'allahu yadhkuruna bimagfirati. Marilah sejenak kita menambah keimanan kita. Ayo sebelum bubar yuk kita ngobrol sebentar sejenak. Marilah kita mengingat Allah dan menambah keimanan dengan ketaatan kepadanya. Semoga dia Allah mengingat kita dengan ampunannya. Jadi selalu mereka kalau ketemu, mereka nggak mau bubar kecuali saling mengingatkan. Bahkan di antara mereka ada yang minimal teman-teman sebelum bubar baca surah Al-Asr saja. Mereka saling mengatakan sebelum bubar kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi waktu masa hidup kalian hidup di dunia. Innal insana lafi khusr. Banyak manusia yang rugi pada saat itu. Karena mereka menyesal pada saat meninggal tidak sempat amal saleh. Gitu. Mereka banyak dosa. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan sibuk dengan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling memberikan wasiat tentang kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling memberikan wasiat agar bersabar dalam mengerjakan ketaatan dan bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, Anda luangkan waktu, butuh kesabaran. Anda puasa, butuh kesabaran. Anda zikir, butuh kesabaran. Anda berdoa, baca Quran, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, butuh kesabaran. Butuh juga ya dalam menolak kemaksiatan, butuh kesabaran. Penawaran-penawaran untuk kepada kita untuk berzina, untuk berbohong, untuk mencuri, untuk membunuh, banyak peluangnya. Tapi kita butuh kesabaran. Dan itu hanya bisa dengan keimanan.